Aku membangkitkan sucubus humanoid langka. Tapi kalimat pertamanya menolak kontrak denganku. Dia sangat paham. Aku cuma murid miskin, tak mampu biayai peliharaan mahal. Dia tak tahu aku punya sistem. Bisa lihat jalur evolusi piaraan. Asal aku mau, bisa latih dia jadi peliharaan legendaris. Tapi sucubus ini salah memilih. Groundhog bintang 3 tingkat kuning. Tingkat kuning lagi. Angkatan kita cuma segini. Bisa bangkitkan saja sudah syukur. Kau mau meroket ke langit? Tak tahu kelatih hewan mahal? Selanjutnya, Jiang Han. Aku Jiang Han. 18 tahun aku di dunia ini. Hewan peliharaan berkuasa di dunia ini. Setiap orang usia 18 akan membangkitkan binatang piaraan mereka. Dengan pelatihan, binatang piaraan bisa berevolusi. Tapi di dunia ini, tak bisa lihat data detail binatang piaraan. Tapi aku berbeda. Aku punya sistem. Tak cuma bisa lihat berbagai data binatang piaraan, tapi juga jalur evolusi mereka. Maka, aku yang punya sistem ini, pasti tak akan jadi orang biasa. Bangkitlah, milikku sendiri, binatang piaraan. Getaran energinya. Ini tingkat misteri. Astaga, bintang 8 tingkat misteri. Bintang 8 tingkat misteri? Sudah berapa tahun kota Jiang tak punya pelatih tingkat misteri? Itu juga sucubus humanoid. Dasar anak ini dapat hoki besar. Sucubus bintang 8 tingkat misteri. Cocok jadi mainan. Bodoh. Kesempatan. 10 juta. Aku ambil sucubus ini. Serius? Ternyata, drama anak kaya antagonis ini tetap terjadi juga. Tapi aku punya sistem. Melatih binatang piaraan bukan masalah. Sucubus bintang 8 ini jaminan masa depanku. Tak akan kucuak. Menarik. Dazabuka, kau tahu berapa biaya latih binatang piaraan tingkat misteri? Pengemis sepertimu tak mampu beli baju layak. Jangan kau menolak kebaikanku. Jiang Han, tenang. Selama kau tak mau, tak ada yang bisa ambil binatang piawaanmu. Aku tahu, binatang piawaanku tak akan dijual. Kau. Tuan muda tampan ini, saya rasa perkataan Anda sangat masuk akal. Kau, apa yang kau omongkan? Sudah lama dengar sucubus sangat cerdas. Hari ini terbukti sesuai reputasinya. Daripada ikut si miskin, tak punya apa-apa, Tuan Mayor lebih memilih mengabdi pada yang benar-benar kuat. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku adalah majikanmu. Kita ada kontrak. Majikan? Kontrak? Itu hanya belenggu yang kau paksakan padaku. Menurutmu, dengan menjadi orang miskin yang menyedihkan seperti dirimu, ia pantas menjadi majikanku. Astaga, binatang suci ini bahkan bisa melawan kontrak. Ini gila. Kan sudah kukatakan, kebajikan tak sebanding kedudukan. Pasti Alawengkana. Dia hanya orang biasa. Mana mungkin bisa mengendalikan binatang suci tingkat Suan? Hanya karena aku, kau berani mengkhianatiku? Tentu saja. Jika mengikutimu, setiap hari aku hanya bisa menghirup udara tipis ini. Aku butuh kristal energi magis kelas atas, butuh bahan langit dan bumi berenergi murni, kau butuh istana megah dan pelayan. Tak terhitung. Kau sanggup memenuhinya. Lupakan semua itu. Kau tak punya uang beli pakaian layak. Benar kan? Spektakuler. Sungguh luar biasa. Kau dengar itu? Anak muda, binatang sucimu lebih tahu situasi darimu. Kalian, orang biasa, kira aku cuma binatang suci Xuan bintang 8? Bukalah mata anjing kalian lebar-lebar dan lihatlah, aku adalah binatang suci tingkat di yang mulia. Kau sama sekali tak layak. Tingkat di, binatang suci, tingkat di legendaris. Tingkat di? Benar-benar. Sangat baik. Jadi begitu. Bukan tingkat Suan, tapi tingkat di yang lebih mulia. Pantas saja. Pantas dia begitu angkuh. Sistem, inikah ujian yang kau berikan padaku? Anak muda, sekarang kau mengerti kan? Ini tak layak kau miliki. Ungkapanku tetap sama. Jual padaku 10 juta. Kau bisa hidup tenang dengan uang itu. Binatang suci berniat memberontak. Menyimpannya hanya bawa bencana tak berujung. Jika demikian, lebih baik tukar dengan keuntungan lebih 20 juta. Apa katamu?
Aku bilang 20 juta. Tak boleh kurang 1 sen pun. Jika tidak, aku akan menghancurkannya. Berani-beraninya kau meminta aku. 25 juta. Bajingan, percaya atau tidak? Tuan Lu, Baik. 30 juta. Akan kulihat apakah kau bisa mempertahankan 30 juta ini. Bocah, kamu sudah dapat uangnya. Tapi ingat baik-baik, Nanjing tidak besar. Lebih baik jangan sampai kita bertemu lagi. Kalau tidak, tak bisa jamin kamu nikmati uang itu. Tuan Lu, urusi dulu hewan peliharaan barumu. Jangan lupa. Dia kelas bumi mulia. Kamu... Si miskin. Berani sekali bicara seperti ini padaku. Sistem menampilkan semua info hewan peliharaan yang tersedia. Sifat cacat, tidak disarankan untuk dibeli. Kerusakan watak, tak layak jual. Loyalitas rendah, berisiko memakan majikan. Memiliki luka tersembunyi. Potensi rusak permanen. Tuan, area itu untuk barang rongsokan dan hewan peliharaan bermasalah. Tidak ada yang menarik. Mending lihat badak berlapis emas baru kami. Pertahanannya luar biasa. Aku justru suka yang bermasalah. Cih, dasar orang aneh. Tak punya uang tapi maksa ke tempat ini. Kelas bumi tingkat atas bisa ditingkatkan tanpa batas. Dia, aku yang mengambilnya. Tuan, apakah Anda sedang bercanda? Itu barang cacat produksi. Sayapnya cacat sejak lahir. Tidak punya kemampuan bertarung. Bahkan kristal sihir rendah tak bisa diserapnya. Dia benar-benar tidak berguna. Kami justru sedang bersiap membuangnya. Aku tanya kamu, harganya berapa? Jika kamu ngotot barang tak diminati, anggap kami bersihkan sampah. 100.000 koin liga. Tidak bisa ditawar lagi. Bagaimanapun, memeliharanya butuh biaya. Lagi pula, Deal. kamu benar-benar membelinya. Namamu Liuli, benar kan? Jangan takut. Mulai hari ini, akulah tuanmu. Ikut aku. Akan kubawa kamu pergi dari sini. Surya, aku hanya sampah. Sayapku rusak. Tidak bisa menyerap energi. Aku akan membebanimu. Lebih baik kamu kembalikan aku saja. 100.000 koin liga. Ini tidak sepadan. Dengar Liuli, di mataku, kamu bukanlah binatang piaraan buangan. Kamu itu istimewa. Soal sayapmu itu, aku punya cara. Benar. Berdiri teguh, mari pulang bersamaku. Tuan, Tenang saja, akan segera kusembuhkan sayapmu. menyembuhkan. Tapi mereka bilang sayapku memang cacat sejak lahir. Siapapun tidak bisa menyembuhkannya. Mereka tak bisa. Bukan berarti aku juga tak bisa. 10 hari lagi, ujian kualifikasi penjinak hewan sekota. Buka terminal pembelian. Inti bintang. Liuli, kemarilah. Jangan takut. Tutup matamu. Tenangkan pikiranmu. Mungkin sedikit sakit. Akan segera berlalu. Ya, Tuan Wali Kota, fenomena aneh seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Ini bukan fenomena biasa. Ini pertanda kebangkitan esensi suci. Energi
yang begitu murni. Apakah ini pertanda kemunculan binatang suci tingkat surgawi? Binatang suci tingkat surgawi? Bagaimana mungkin? 100 tahun terakhir di kota Liuyun, bahkan binatang suci bintang 5 tingkat bumi tak pernah muncul. Selidiki. Energi pilar cahaya terlalu besar, mengganggu persepsi. Tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Kerahkan semua tim patroli. Meski harus bongkar Liuyun sampai dasar, sumber fenomena ini harus ditemukan. Siap. Binatang suci tingkat surgawi. Siapa gerangan yang mendapatkan binatang suci seperti ini? Tingkat surgawi. Bahkan langsung naik ke tingkat surgawi. Tuan, izinkan Liuli mengikat kontrak dengan Anda. Mulai hari ini, Liuli, pedang paling tajam di tangan Anda. Memotong semua rintangan untuk Anda. Tak perlu kau jadi pedangku, Liuli. Selamat datang menjadi rekanku, hewan peliharaan pertamaku. Nah, Tuan, aku akhirnya menunggu Anda. Mereka yang terbuang di sudut, malam-malam gelap menjilati luka sendirian. Air mata dan luka yang tak diketahui orang. Pada detik ini, akhirnya semua berakhir. Bocah nakal, kakak sudah pulang. Tidak tahu juga keluar menyambut sedang apa di dalam kamar. Kakakku sedang liburan. Kenapa lama sekali membuka pintu? Apakah di dalam kamar melakukan hal buruk? Adik cantik ini adalah hewan peliharaanmu. Ya, namanya Liuli. Oh, sudah, bicara hal penting. Besok, uji coba pemula yang diadakan militer akan dimulai. Uji coba pemula? Benar, ini bukan latihan biasa. Ini perhatian khusus militer untuk pendatang baru. Kesempatan terbaik penjinak hewan pemula berkembang cepat. Uji coba bagus, dapat hadiah sumber daya melimpah. Bisa direkrut militer. Sejak itu karir akan melejit. Jadi, Jiang Han, ini kesempatan terbesarmu saat ini. Harus kau raih. Aku mengerti, Kak. Cepat lihat. Bukankah itu Jiang Han? Bukankah binatang panggilannya sudah mengkhianatinya? Kenapa dia masih ikut ujian ini? Pasti dia membeli binatang panggilan baru. Lihat yang di sampingnya itu. Bukankah itu bidadari patah sayap yang disebut aib binatang panggilan? Untuk apa barang pajangan tak berguna ini? Kukira dia membuat kontrak dengan makhluk hebat. Ternyata masih pakai vas bunga cantik tak berguna ini. Dia datang jadi bahan lawakan? Ya, siapa lagi ini? Oh, si jenius Jiang Han kita. Kenapa? Sudah dapat 30 juta, tapi pelit beli binatang panggilan bagus? Tuan, sepertinya setelah kehilangan dia sampai kelaparan dan tak bisa memilih lagi ya. Bodoh. Apa katamu? Dik kecil, mengingat kau adalah pemanggilku, aku hanya merasa kasihan. Tapi jangan menolak kebaikan dan memilih hukuman. Liuli. Tak perlu buang tenaga di sini. Lapangan ujian adalah tujuan kita. Baik, Tuan. Tuan, ujian kali ini, Liuli pasti juara pertama untuk Tuan. Kubuat semua orang bodoh melihat jelas. Siapa yang tak berguna? Hati-hati. Penghakiman. Ditaklukkan dalam sekejap. Bantel, level 2, begitu mudah dikalahkan. Hei, bukankah itu malaikat patah sayap? Cuma hiasan, oh mataku salah. Inikah rasanya setelah naik level? Kemampuan persepsiku meningkat berlipat ganda. Liuli, kamu luar biasa. Ada apa? Kamu terluka? Tuan. Dia bukan kesakitan. Ini kekecewaan. Dianggap sampah, dihina begitu lama. Apakah semua penyesalan ini akhirnya meledak? Aku tahu. Sudah, jangan menangis. Liuli akhirnya bisa berguna. Kalau begitu, mari kita mulai dari sini. Hancurkan seluruh arena ujian. Ayo, Liuli. Target kita adalah puncak tertinggi.
Bibit talenta tahun ini kualitasnya semakin menurun setiap tahun. Kecuali anak muda Lu. Tak ada satupun yang layak ditonton. Lapor supervisor. Poin looting melebihi 1000. Jauh meninggalkan peringkat kedua. Juara kali ini pasti miliknya. Mengerti. Silakan lihat, supervisor. Rensuo peringkat ketiga. 5.000. Jiang Han. Nama ini familiar. Yang pernah dikhianati binatang suci itu? Benar, supervisor. Dialah orangnya. Sama sekali tidak mungkin. Segera tampilkan data pribadinya. Cepat. Skor setinggi ini. Pasti bukan produk cacat. Mungkinkah? Saya patah hanya sementara. Di bawah kondisi tertentu. Dia akan kembalikan kekuatan sejatinya. Tidak boleh. Ini masalah penting. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Aku harus segera menemui wali kota. Level 3. Liuli, bagaimana perasaanmu sekarang? Tuan, aku merasa dipenuhi kekuatan seperti belum pernah sebelumnya. Dari suaranya, ini makhluk besar. Pas untuk kita latihan. Aku akan menahan binatang ini. Tidak bisa, Nona. Ini monyet berdarah cakar level 4. Kita bukan tandingannya. Sulit? Aku Lin Yuer. Aku Lin Yuer hari ini. Hei, si besar. Mengganggu seorang gadis. Bukan hal yang terpuji. Hei, kalian semua. Mengganggu seorang gadis. Bukan hal yang terpuji. Kalian ini lari cepat, dia monster level 4. Kalian tidak bisa mengalahkannya. Monster level 4 luar biasa kuat. Bagus. Saatnya memahami kekuatan Liuli lebih dalam. Liuli, Baik. tunjukkan wujud aslimu pada mereka. Bentuk Seraphim, aktifkan 100%. Empat sayap itu Seraphim dari legenda. Serang Liuli. Binatang berdosa, terima pemurnian. Mau kabur? Sudah terlambat. Satu jurus, langsung bunuh seketika. Itu Blood Claw Demon Ape level 4. Jiang Han? Ketua Keles, lama tidak berjumpa. Tidak mungkin. Bukankah bisnis sudah mengkhianatinya? Seraphim bersayap 4 legendaris ini. Apa yang terjadi? Jiang Han, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kenapa kau ada di sini? Dan... Ketua Keles, latihan kita terbatas. Bicaranya nanti di luar. Ayo pergi. Hei. Komandan, tahun ini di kota Qingyang kami hanya ada siswa dengan potensi level A. Sudahlah. Level A tak perlu disebut. Saya pergi dulu. Kita lihat kota sebelah. Komandan, saya akan mengantar Anda. Wang Feng, beraninya kamu. Tidak lihat komandan ada di sini? Dan Bruno, tak tahu tata kerama. Keluarlah. Komandan! 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 Wali kota, tunggu sebentar. Masalah apa yang membuatmu panik? Langit runtuh. Bukan, ini lebih penting dari runtuhnya langit. Mangko, ketua tim, kami baru mendeteksi di sistem. Apa yang terdeteksi? Jelaskan dengan jelas. Level S, murid dengan potensi level S muncul di kota Qingyang kami. Liuli, selesaikan dengan cepat. Baik, Tuan. Cahaya suci bersihkan najis dunia ini. Penghakiman suci. Penghakiman suci musnah. Bagus, sudah mencapai level 5. Jiang Han terdeteksi. Membunuh 127 monster level 3 dengan cepat. 15 monster level 4.
Eliminasi instan terkonfirmasi. Evaluasi potensi komprehensif. SSS. Total point akhir. 53.1. Ayo Perch, waktunya keluar. Yang Master Lu memang jenius nomor 1 di kota Qingyang. Poinnya sudah melebihi 2000. Juara pertama kali ini pasti Anda. Tentu saja, kudengar. Yang Master Lu bahkan membunuh monster puncak level 3. Orang lain mana bisa menyaingi? Cuma puncak level 3 biasa. Kalau bukan karena waktu ujian terbatas, aku bisa membersihkan seluruh pegunungan ini. Ahem. Sekarang, umumkan 30 besar ranking akhir ujian. Peringkat 30. Zhang Wei, 800 poin. Peringkat 29. Sekumpulan orang mediocre. Peringkat K3. Li Hao, 1 point, 2 point. Potensi level lah. Selanjutnya, momen yang paling ditunggu-tunggu. Peringkat K2. Lu Ting, point 2.1. Potensi level lah. Apa? Bagaimana mungkin aku peringkat kedua? Ini tidak mungkin. Siapa yang bisa mengalahkanku? 2100 poin bukan peringkat. Ini Lucon. Luting ternyata peringkat 2. Lalu siapa nomor satunya? Peringkat pertama, total poin akhir 53.100. Evaluasi potensi level SSS. Apa? Tingkat SSS. 50.000 poin. Skor seperti ini telah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Siapa sebenarnya ini? 53.100 poin. Tingkat SSS. Tidak, ini tidak mungkin. Siapakah dia? Siapakah dia? Bagaimana mungkin di kota Qingyun ada? Orang sehebat ini. Cukup menggemparkan seluruh kota, bahkan skor nasional. Benar, orang seperti ini muncul di kota Qingyun. Terasa seperti mimpi. Nama diumumkan. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini dia? Binatang peliharaannya saja sudah mengkhianatinya. Dia ternyata bisa berprestasi begini. Curang. Dia pasti curang. Benar, pasti curang. Lebih dari 50.000 poin? Bagaimana mungkin? Jiang Han sengaja memanipulasi skor. Dia pasti pakai 30 juta hasil jual binatangnya untuk ini. Jiang Han, tunggu saja. Aib hari ini, di kompetisi akademi nanti, ku balas 100 kali lipat. Ku permalukan kau di depan semua. Gelar juaramu yang curang ku hancurkan. Dia bisa membuat binatang buangan tumbuh sehebat ini. Pilihanku ini salah atau benar? Wali Kota Bai, silakan keluar dulu. Tanpa perintahku, siapapun dilarang mendekati ruang baca. Ya, kepala. Jiang Han, 18 tahun, kakak kandungnya, semester 2 di kampus nasional Zen. Bapak memanggilku ke sini, tentu bukan sekadar untuk memverifikasi data diri saya. Berani sekali. Waktu terbatas. Langsung saja ke intinya. Oh, Longxia kami tampak makmur dan damai. Namun, di tingkat kekuatan tempur elit, selalu ditekan negara lain. Alasannya, di sini, wilayah rahasia bernama Reruntuhan Dewa Jatuh. Di wilayah rahasia ini, ada peluang besar. Dan yang lebih penting, ia menyatu dengan pertahanan perbatasan negara kita. Jika sampai gagal, akibatnya tidak terbayangkan. sepertinya tugas pasukan penakluk iblis. Masalahnya, wilayah rahasia hanya untuk level 5 dan penserah di bawah level 5 yang bisa masuk. Kami mengirim 13 gelombang prajurit. Semuanya gugur hingga kalian muncul, termasuk dirimu. Pada angkatan ini, negara Longxia kami membangkitkan 3 jenius tingkat SSS. Ini harapan yang belum pernah ada. Ini kristal rose suci. Kurang yakin apakah ini mempengaruhi hewan kendalimu. Benda ini berharga, tak ternilai, sulit didapat. Kristal rose suci, bahan wajib evolusi malaikat. Apa syaratnya? Aku suka berbicara dengan orang pintar. Kristal rose suci ini uang muka. Longxia mengundangmu bekerja sama dengan 2 jenius SSS lain dalam sebulan masuk reruntuhan Dewa Jatuh. Targetnya? Menyelesaikannya. Selama bisa menyelesaikannya, tidak hanya mengukuhkan pertahanan perbatasan Longxia kami, tapi juga mendapat area latihan tingkat atas. Masa depan akan dipenuhi petarung kuat tanpa henti.
Lihat, kan? Itu benteng perbatasan Komando Wilayah Selatan. Satu-satunya pintu masuk ke reruntuhan Dewa Jatuh. 2 anggota lain sudah tiba di sini. Mereka keluarga ternama ibu kota. Sejak kecil dilatih kelas atas. Kemampuan mereka tidak diragukan. Jiang Han, aku ingatkan kamu. Misi, kalian rekan seperjuangan. Kerja sama erat diperlukan. Mengerti? Semua sudah berkumpul. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Jiang Han dari kota Qingyang. Kota Jiang. Daerah terpencil bisa menghasilkan prajurit level SSS. Komandan, apa Anda tidak salah? Alatnya rusak, bawa orang sembarangan cuma jadi beban. Waktu kita berharga. Selesai bicara, mari berangkat. Anak muda, namaku Chu Bian. Dari keluarga Chu di ibu kota. Terus, mau aku memberi hormat? Padamu? Cukup, Cubian. Jangan berkaya anak kaya. Di reruntuhan Dewa Jatuh, tak ada yang peduli siapa ayahmu. Kalian adalah harungan Longxia, bukan datang ke sini untuk berkonflik. Bisa kita berangkat sekarang? 3 pahlawan muda. Saya mewakili 300.000 prajurit Komando Selatan. Semuanya tergantung pada kalian. Rekahan ini telah melahap terlalu banyak nyawa rekan kami. Setiap orang dari mereka, generasi ayah dan generasi kakek, pernah berjuang mati-matian di sini. Kami menanti hari ini. Ini sudah terlalu lama. Pasukan penakluk iblis. Hormat untuk Longxia, hormat untuk pahlawan. Semoga para pahlawan muda berpulang dengan kemenangan. Berangkat? Binatang buas level 6 yang remeh. Akan kuhadapi sendiri. Kebetulan perlu pemanasan. Jurus tombak pojun. Bagaimana? Di kota Jiangcheng. Di sana mungkin tidak akan melihat pemandangan seperti ini. Dasar idiot. Kau berhenti. Kau tadi. Tujuh. Binatang buas level 7. Sial. Brengsek. Kekuatannya terlalu hebat. Membekukan. Hancurkan. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Jalan ujian terbagi dalam 3 jalur. Setiap orang memilih satu. Majulah sendiri. Hidup mati terserah takdir. Hai, kau sendirian. Bisa tidak? Yang ada di sini. Bukan seperti kejadian kecil di Jiangcheng. Tantangan kedua, berkelahi sendiri-sendiri. Jika satu orang gagal, semua usaha sia-sia. Yang terpenting, tantangan kedua tak bisa bersama. 2 orang masuk bersamaan. Kesulitan berlipat ganda. Jiang Han, kau bisa? Non, kau harus tahu. Laki-laki tidak boleh bilang tidak bisa. Gerbang kedua, Jalan Asura. Menguji kemampuan bertarung individu tertinggi. Semoga mereka bertahan. Bertahun-tahun ini, bakat jenius yang dikirim, semua gagal di gerbang kedua. Semoga ketiganya sukses melewatinya. Lapor komandan, 1 titik cahaya lewati gerbang kedua. Apa? Secepat ini? Berapa lama waktu yang berlalu? Waktu yang dibutuhkan, 3 menit 20 detik. Luar biasa Shen Weiwei. Pantas menjadi pewaris darah Phoenix S. Kemampuannya mengagumkan. Lanjutkan pengamatan. Siap, komandan.
Ada titik cahaya lain yang berhasil melewati. Apa? Yang kedua, siapa itu? Jubian. Bukan. Meski teknik tombaknya kuat, tapi tak secepat ini. Jangan-jangan... Tidak mungkin. Bocah itu dari Jiangcheng. Walaupun bakatnya level SSS, fondasinya tak mungkin menyamai keluarga ibu kota atau garis keturunan kuno. Kesulitan gerbang kedua berlipat ganda. Bahkan monster level 8 muncul. Entah apakah mereka berdua bisa melewatinya. Kamu, kenapa ada di sini? Menunggumu, Nona. Kamu agak lambat ya? 11 menit masih dianggap lambat? Kapan kamu berhasil melewatinya? Kurang lebih 10 menit yang lalu. 10 menit? Yang lalu? Ini mustahil. Sejak kecil, dijuluki jenius 1000 tahun sekali. Di antara generasi sosiaku. Tapi... Si bodoh itu belum juga keluar. Sepertinya bermasalah. Ujian di kuil Dewa Jatuh. Tingkat kesulitan akan meningkat di setiap tahap. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Hidup atau mati. Menerima takdir masing-masing. Pasrah pada takdir. Kami bertiga datang bersama. Tujuan kita membuka gerbang ketiga. Melewatinya sukses. Aku tahu. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Jalan Asura menguji kemampuan pribadi yang tertinggi. Begitu ada yang masuk untuk membantu, kesulitan langsung berlipat ganda. Bahkan, bisa panggil makhluk lebih mengerikan. Ini sama saja bunuh diri. Mau bagaimana lagi? Hanya satu, jika Jubian mati di sini, misi kita gagal total. Semua usaha sebelumnya sia-sia. Risiko ini harus kujalani. Kau ini hanya nekat. Ikuti rencanaku. Sekarang tunggu di sini untukku. Aku akan pergi menyelamatkannya. Jiang Han. Gila. Dia benar-benar orang gila tulen. Dengan kesulitan yang makin gila, mana mungkin dia... Xiao, apakah ini akhirnya? Aku tidak rela. Aku Jubian, tidak boleh mempermalukan keluarga. Antum. Jiang Han, kenapa kau kembali? Kalau tidak kembali, kita tidak bisa masuk ke gerbang ketiga. Kau anak orang kaya ibu kota, dikejar anjing. Memalukan sekali. Ya, Jiang Han, pergilah cepat. Aku yang membebanimu. Sekarang tekanan berlipat ganda. Kita tidak bisa kabur. Berkali-kali lipat. Baik, membunuh satu persatu. Terlalu lambat. Liuli, Tuan. Serahkan padaku. Sekejap mata, semuanya. Ayo pergi. Jangan buat si cantik menunggu. Jiang Han, bukankah Khan? Sebelumnya aku tidak tahu diri. Maafkan sikapku. Hari ini kau menyelamatkan nyawaku. Mulai saat ini, nyawa Jubian milikmu. Perintahmu, takkan kupertanyakan. Sudah, jangan terlalu formal. Bangunlah. Baik. Aku tidak tahu keadaan mereka sekarang. Tapi jika aku masuk, kesulitan di dalamnya jadi 2 kali lipat. Nanti akan lebih sulit untuk keluar. Jubian kau. Kalian benar-benar berhasil melewatinya? Tentu saja. Dengan Kakak Han di sini, anjing galak beberapa ekor bukan masalah. Kakak Han hanya menggerakkan jarinya. Monster level 8 itu langsung hancur lebur. Wei, kamu tidak melihatnya? Penampilan Kakak Han saat itu persis seperti dewa turun ke dunia. Aku sampai terpana. Sikapmu berubah drastis. Apa? Tidak juga. Dari tadi aku selalu seperti ini. Selalu memuja Kakak Han tanpa batas. Cukup. Kau menyelamatkannya. Kita harus melewati ini bersama. Dia tak hanya lewat sendiri, tapi juga bawa Jubian. Lewat kesulitan ganda. Kekuatannya seberapa dalam? Jiang Han, aku minta maaf telah meremehkanmu sebelumnya. Tingkat ketiga berikutnya, tahap terakhir, akan mengikuti perintahmu. Kami akan mendengarkanmu. Benar. Kami semua patuh pada Kakak Han. Kakak Han menyuruh ke timur, aku tidak akan ke barat. Bagaimana kabarnya? Bapak Panglima, lihat. Mereka keluar tingkat kedua.
Mereka benar-benar lolos tingkat kedua. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum pernah terjadi. Bagus sekali. Awalnya khawatir Jiang Han, tapi sekarang berlebihan. Mereka bertiga hebat. Iya benar. Mereka akan segera memasuki tingkat ketiga. Bagi kita, tingkat ketiga penuh ketidakpastian. Sekarang, lihat mereka bisa lewati tahap akhir ini. Ini kesempatan terdekat kita menuju kesuksesan sepanjang sejarah. Dialopen, monster level wheat. Vivi, di sebelah kiri, bekukan gerakannya. Cobian, di sebelah kanan persiapkan sulur untuk membelenggu. Burung kristal es, nafas dingin ekstrim. Dimengerti, akar purba yang rumit. Kerja yang bagus. Liuli, pisau pengadilan. Berhasil! Han Ge, komandomu luar biasa! Monster level 10. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada monster level ini di area uji? Ini masalah. Bubar! Tidak bisa mendekat sama sekali. Harus membatasi geraknya. Jiang Han, lindungi aku. Dimengerti. Teknik ultimate pengendalian hewan. Phoenixnya turun ke dunia. Asana, beku abadi. Teknik ultimate, seluruh semesta. Penjara bumi langit. Liuli, sekarang juga. Siap, Tuan. Liuli. Selesai. Tuan, aku masih bisa bertarung. Jangan biarkan Tuan terluka sedikit pun. Liuli kau. Berani melukai tuanku? Kau? Pantas mati. Hukuman ilahi kiamat. Tuan, apa kamu tidak apa-apa? 最终试炼，深渊凝视。 Ramuan peningkatan kualifikasi. Statistik Liuli saat ini sudah sangat luar biasa. Setelah memiliki benda ini, pasti bisa meningkat pesat lagi. Mau. Ini adalah ramuan peningkatan kualifikasi legendaris. Kualifikasi Anda sekarang sudah sangat tinggi. Jadi, lebih baik digunakan untuk hewan peliharaan kedua. Baiklah. Tuan,
Benar. Liuli tidak membutuhkannya. Wahahaha. Gadis bodoh, hanya bercanda. Tanpa kebangkitanmu di saat kritis, kami bertiga sudah menjadi santapan monster. Ini hadiah yang pantas untukmu. Cepat minum ini. Benarkah? Tentu saja. Tuhan sangat baik padaku. Terima kasih, Tuhan. Ya ampun, Liuli ini akan berevolusi lagi. Aura ini sangat kuat. Binatang piaraan Jiang Xiong ini benar-benar monster. Bukan, ini mukjizat. Besar. Evolusinya mungkin membutuhkan waktu. Aku akan menunggunya di sini. Kalian istirahatlah dan pulihkan tenaga. Kali ini terlalu melelahkan. Sudah 10 hari. Kenapa tidak ada perkembangan? Apa sebenarnya ujian terakhir itu? Sebelumnya tidak pernah dengar. Sayang sekali, ini kesempatan terdekat kita menuju sukses. Cukup! Mereka pasti baik-baik saja. Sebagai harapan terakhir, aku percaya pada mereka. Bapak pemimpin, lihat. Jenderal, perlindungannya hancur. Mereka berhasil. Hebat, hebat. Sangat bagus. Sampaikan perintahku. Seluruh pasukan berkumpul. Bersiap menyambut pahlawan. Kualifikasi legenda 3 bintang. 4 atribut ini. Semua melebihi 200 poin. Inikah kekuatan malaikat 6 sayap? Sungguh mengerikan. Setelah menelan ramuan peningkatan bakat, status Liuli meningkat drastis. Ini sungguh benar-benar lompatan kelas. Tuan, aku sangat merindukanmu. Rasanya sudah lama sekali tidak bertemu. Bodoh, belum lama kok. Aduh, apa yang baru saja kulakukan? Malu, sungguh memalukan. Tuan, kalau begitu aku akan istirahat dulu. Maaf, sudah menunggu lama. Tidak apa-apa, Jiang Han. Sudah berapa lama kita di sini? Ujian sekolah segera mulai ya. Tenang, kami berdua sebelum ke sini sudah dijamin masuk Universitas Tsinghua Pengendalian Binatang. Tidak perlu ikut ujian sekolah. Dijamin masuk? Sial. Kalian dijamin masuk, tapi aku tidak. Ah, rupanya ada yang tidak dijamin masuk ya. Ternyata perbedaan antar manusia memang besar. Cepat keluar. Selamat datang kembali, 3 pahlawan. Selamat datang kembali, pahlawan. Jenderal Situ, sekarang situasinya darurat. Hah? Ya, apakah masih ada kesulitan? Benar. Silakan bicara. Aku akan berusaha memenuhi semua permintaanmu. Sangat sederhana. Harus segera kembali ke Cinyang untuk ikut ujian sekolah. Ujian tingkat sekolah? LA! Lin Yuer, aku benar-benar tidak mengerti. Luting, apa aku kalah dari Jiang Han si tak berguna? Keluarga dan kekuatan unggul darinya. Mengapa kamu begitu baik padanya, tapi padaku selalu cuek? Berdasarkan apa? Bahkan, kamu merebut peliharaan orang yang baru bangkit. Orang sepertimu tak layak dibanding Jiang Han. Adik, jangan bicara begitu. Mulai pilih pohon untuk bertengger. Hewan peliharaan ikut yang kuat sejati. Orang lemah tak berhak pelihara hewan kuat. Kau dengar? Bahkan hewan peliharaanku lebih paham daripada kamu. Prinsip? Omong kosong orang hina untuk menghibur diri sendiri. Lin Yuer, kamu tidak takut padaku. Begitu pertandingan dimulai, kau takkan sempat menyerah. Jika sekarang kamu menunduk dan mengaku kalah, lalu datang ke kamarku malam ini untuk menemani, aku akan membebaskanmu. Kamu bisa pergi dari arena ini dengan selamat. Jika menolak, di atas panggung ini akan kusiksa kamu tanpa ampun. Banyak omong. Saat ujian,
Jiang Han menyelamatkanku. Kali ini, Jiang Han belum juga datang. Harus kudapatkan waktu sebanyak mungkin. Cukup. Tingkat langka. Lin Yue, inikah kartu asmu? Hahaha, sungguh konyol. Iblis penggoda, tunjukkan padanya kekuatan sejati. Siap, tuanku. Kualitas dan level rubah es kalah dari iblis penggoda. Satu-satunya peluang menang adalah memanfaatkan atribut unik rubah. Karena itu harus menyerang lebih dulu. Bagaimana jika masih tidak mau menyerah? Rubah es, bekukan. Astaga, langsung menggunakan jurus andalan. Lin Yue sangat tegas. Sungguh kuat. Atribut es rubah. Es memang unik. Bisa membekukan iblis penggoda. Pedang es. Kecil. Permainan berakhir, Lin Yue. Loh, adik kecil, harus menurut ya. Jelas pelanggaran. Kok bisa peliharaan langsung menyerang pelatihnya? Wasitnya di mana? Wasitnya buta semua. Cedera disengaja. Segera diskualifikasi Lusing dari pertandingan. Bagus, kerja bagus nak. Memang harus begini. Beri pelajaran pada sampah tak tahu diri ini. Sedikit pelajaran. Kau datang ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuh majikanmu. Kau memang hewan piaraan yang setia. Kalau begitu, matilah menggantikan majikanmu. Lin Yue, sudah tahu beda level kita? Bagaimana? Masih tidak mau menyerah? Benarkah kau mau melihat rubah esmu mati di depan matamu? Berhenti bertarung. Aku menyerah. Wah, menyerah? Kau benar-benar menyerah, tapi sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Lusing, Iblis penggoda, bunuh rubah es ini. perintah majikan pasti dilaksanakan. Tidak. Dan kau lebih baik setuju jadi wanita milikku. Kalau tidak, hari ini kau takkan turun dari ring hidup-hidup. Kau boleh saja membunuh. Kau pikir aku tidak berani? Iblis penggoda. Jiang Han, lawanmu adalah aku. Jiang Han, kau ini sampah. Berani-beraninya kau kembali. Jiang Han, akhirnya kau sudah kembali. Jangan bicara, istirahatlah yang cukup. Serahkan sisanya padaku. Jaga baik-baik dia. Karena kedua peserta sudah hadir, maka final tahunan Akademi Pelatih Rock resmi dimulai. Jiang Han, cuma bertarung biasa membosankan. Lebih baik kita tambahkan taruhan. Katakan. Sucubus ini awalnya milikmu, bukan? Dia mengkhianatimu si sampah, memilihku sebagai majikan yang lebih kuat. Benar. Sucubus ini duluanmu, tapi sekarang dia milikku. Jika kau menang, akan kukembalikan dia padamu. Jika kau kalah, serahkan roh peliharaanmu, malaikat kristal padaku. Licik sekali si Luting ini. Mau menukar sucubus pengkhianat dengan malaikat setia, dasar Luting tak tahu malu. Jangan setuju. Baik. Bagus. Wasit, kontrak telah ditetapkan. Taruhan nyawa berlaku. Karena ada tambahan taruhan, tolong tanda tangani kontrak. Kontrak disahkan. Pertandingan dimulai. Sucubus cincang dia.
kristal. Perisai cahaya suci. Apa? Penghakiman. Tuan, tolong aku. Sampah, dasar kau sampah. Bangsat, berdiri kau, serang dia, bunuh dia. Kau kenapa sih? Aku bisa kalah begini. Kau bahkan kalah dari malaikat. Untuk apa aku memeliharamu? Sampah. Stop. Ku mohon, lepaskan aku. Cukup! Apa yang ingin kamu lakukan? Akan kubunuh kau. Kau tidak boleh membunuhku. Ini arena pertandingan. Ini pertandingan. Pertandingan. Akhirnya, kau sadar ini pertandingan. Saat kau mau bunuh Lin Yue, kenapa tak anggap ini pertandingan? Menghancurkan inti spirit hewan peliharaannya. Membatalkan kontraknya. Membiarkannya sekarat saat itu. Pernahkah kau berbelas kasih? Saat Lin Yue menangis ingin menyerah. Kenapa kau tidak menyetujui? Aduh. Pukulan ini untuk hewan peliharaan Lin Yue. Pukulan ini untuk luka yang ditanggung Lin Yue. Berhenti memukul. Aku salah. Aku salah. Kesempatan bagus. Punggung Jiang Han tidak terlindungi. Asal kita bunuh dia, Tuan takkan marah padaku lagi. Bahkan mungkin memberiku hadiah. Dosa takdir maafkan hukuman mati. Api suci. Tidak, jiwaku terbakar. Sakit sekali. Aku kesakitan. Ayah, tolong aku. Aku tidak mau mati. Tolong. Ayah, tolong aku. Dia ingin membunuhku. Bangsat, berani kau lukai anakku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Berani melakukan ini di kompetisi akademi? Menyiksa teman sekelas kejam ini. Apakah peraturan sekolah masih ada di matamu? Apakah hukum masih ada? Peraturan sekolah? Hukum? Kepala sekolah lu? Sekarang baru kau ingat hal-hal ini. Apa maksudmu? Melukai orang itu salah. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Penjelasan? Baik. Aku juga ingin tanya semua orang di sini. Minta pertanggungjawaban. Tadi, putra kesayanganmu Luting menghancurkan inti roh peliharaan Lin Yue. Mana peraturan sekolah? Dia hancurkan kontrak Lin Yue dengan keji. Merusak motivasinya. Sekarang apa? Di mana hukum yang kau agung-agungkan itu? Lin Yue yang menuyuk. Tapi Luting tetap tak berhenti. Wasit di samping. Tapi kalian elit, guru, dewan sekolah, tak ada yang bertindak. Saat itu, keadilan dan kebenaran yang kau sebut. Apa di mana lagi itu? Kau anak haram tak jelas asalnya. Berani menantangku. Diam kau. Penjaga, hancurkan dia. Aku yang tanggung jawab. Akhirnya tidak berpura-pura lagi. Serang! Keterlaluan. Lu, Zhenhua, dengan kemampuanmu berani menyentuhnya. Pemimpin di situ. Lu, Zhenhua, kau benar-benar sok berkuasa. Tidak berani. Bawahan tidak tahu Komandan Agung datang. Sampai tak sambut layak. Pantas mati. Kalau saya tidak datang, harus lihat kau main hakim sendiri di sini. Membunuh pahlawan negara naga. Pahlawan? Siapa pahlawan itu? Pahlawan, Komandan Agung. Anda keliru. Di sini tidak ada pahlawan. Hanya ada seorang penjahat yang memfitnah putraku. Rupanya kau bukan hanya buta, tapi juga bodoh. Dengarkan semua, Papa Jiang Han.
penerima medali kelas 1 termuda sejak berdirinya negara naga. Medali kelas 1? Itu, bukankah itu penghargaan tertinggi untuk pahlawan? Hanya mereka yang bisa dapat. Dia masih sangat muda. Ini mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia hanya sampah. Anak haram dari perkampungan kumuh. Mana mungkin dia pahlawan kelas 1? Ayah, ini mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Komandan Agung, Anda pasti ditipunya. Dia licik dan berbahaya. Penuh tipu muslihat. Tolong selidiki dengan baik. Bising, pengawal. Tangkap Lu Zhenhua dan Lu Ting dengan tuduhan melanggar hukum militer dan mencoba membunuh pahlawan negara. Bawa ke pengadilan militer untuk dihukum berat. Tidak, Komandan, ampunilah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu dia pahlawan. Ampun. Lepaskan. Ayahku ketua yayasan. Jangan tangkap ayahku. Tolong. Maaf teman Jiang, saya agak terlambat turun tangan. Sungguh tidak menyangka Lu Zhenhua berani semena-mena seperti ini. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak kepada kepala situ. Jiang Han, aku salah. Aku benar-benar salah. Dia tidak layak. Dia bahkan tidak pantas mengikat sepatumu. Aku mohon, tolong beri aku kesempatan sekali lagi ya. Tidak. Tuan, tolong beri aku kesempatan untuk menyesal. Aku pasti akan melayanimu dengan baik. Pasti akan membuatmu nyaman setiap malam. Sudah cukup. Diam. Makhluk kotor, siapa yang mengizinkanmu mendekati Tuan? Aduh, aku salah. Aku mohon, jangan bakar aku lagi. Kalau berani bicara satu kata lagi, aku akan membersihkan jiwa kotormu menjadi abu. Liuli. Sucubus ini hina dan tak tahu malu, tapi dia tetap peliharaan tingkat bumi. Ling Yue bantu ulur waktu, bahkan relakan peliharaannya demi aku. Sucubus ini bisa aku berikan padanya. Kau ingin tetap hidup? Ingin. Aku ingin hidup. Jiang Han, aku rela melakukan apa saja untukmu. Aku mohon jangan bunuh aku. Bagus, ikutlah aku. Malaikat dingin biasa. Apa hebatnya? Jiang Han masih ada rasa padaku, makanya dia tak tega membunuh. Tunggu, dia beri kesempatan. Pasti merebutmu kembali. Pada akhirnya, kau akan jadi milikku. Sudah. Aku tidak tahan lagi. Sikapnya yang arogan. 是看不惯他，还是想跳高 ingin membalaskan dendam? Aku membawakanmu hadiah. Apa? Kamu memintaku menerima. Kau mau aku ambil sucubus dari penjinak? Oh boya, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku milikmu. Tolong jangan berikan aku kepada orang lain. Hal ini benar-benar tidak tahu malu, tidak hanya rendah hati. Mereka tidak memiliki loyalitas. Harus ada batasan mutlak. Anda belum menemukan identitas Anda sendiri. Gunakan hukum kesetiaan penjinakan binatang. Hukum kesetiaan dalam penjinakan binatang merupakan bentuk kontrak perbudakan tertinggi. Kamu tidak bisa melakukan ini pada aku. Saya salah.
Suci. Apakah ini rasa kontrak jiwa? Sucubus ini kurang setia. Bakatnya sangat tinggi. Dengan kontrak ini, kamu cukup berkembang sepenuh hati. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku membantumu. Lukamu belum sembuh. Aku ingin memelukmu. Jiang Han, terima kasih. Sudah. Hal sepele. Tubuhmu belum pulih. Cepat kembali ke tempat tidur. Istirahatlah yang cukup. Jangan khawatirkan hal lain. Tuan, apakah lembut? Apa yang lembut? Lembut apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tadi saat dia memelukmu, sudut bibirmu sampai naik ke belakang telinga. Benarkah? Masa sih? Aku bukan orang seperti itu. Kamu menyebalkan. Ya? Aduh, pinggangku. Ya ampun, berkat pesona Tuan, yang menyukainya akan semakin banyak. Nanti, bagaimana kalau di matanya aku sudah tidak penting lagi? Harus gimana dong? Dek, cemburu? Ya, tidak. Bibirmu kecil? Bisa gantung botol minyak? Tuan bebas melakukan apa saja. Aku pasti takkan ikut campur. Tapi Pula, aku juga tak berhak ikut campur. Sudahlah, ikut aku. Ujian sekolah sudah selesai. Aku akan ajak kamu bersantai. Hei, mau makan itu? Nih, manis. Makan ini bisa memperbaiki suasana hati. Gimana? Enak kan? Bodoh. Kita kesini mau apa? Jangan bergerak. Berdiri di sini saja. Ambilkan ini. Aku mau lihat. Bapak punya selera yang bagus. Ini desain terbaru kami. Namanya Satu-Satunya. Melambangkan perlindungan tak tertandingi. Terlalu berharga. Tidak bisa terima. Jangan bergerak. Lihatlah. Cocok denganmu. Satu-satunya. Pelindung. Sedang lihat apa? Berdiri bodoh. Kemarilah bantu saya cicipi rasa asinnya. Tangkap hanya sedikit. Bagiku kau berbeda. Li. Kau yang pertama datang ke sisiku, juga yang menemani paling lama. Tak ada yang bisa menggantikan posisimu. Mengerti? Sudah, jangan nangis lagi. Kucing kecil, pergi duduk di luar. Makanan hampir siap. Jiang Han, kau juga satu-satunya tuanku. Sudah tahu, cepat duduk yang baik. Siapa ya? Shen Weiwei. Chen Weiwei, kenapa kau datang? Tanah leluhur peri segera terbuka. Saya datang awal, tanya rencanamu. Masih ada waktu. Ikut ujian sekolah selanjutnya. Ujian sekolah. Ujian besar militer. Jika performa bagus di ujian ini, bisa masuk Akademi Nasional untuk melanjutkan studi. Kalau hasilnya buruk, hanya bisa masuk universitas biasa. Kau kan siswa rekomendasi Akademi Nasional. Tak terpengaruh ujian sekolah. Kau bisa urus urusanmu dulu. Tidak perlu. Aku sudah memutuskan. Ujian sekolah kali ini, aku akan ikut bersamamu. Karisma sang tuan benar-benar tak tertandingi. Baru beberapa hari tenang, tiba-tiba muncul saingan cinta yang kuat begini. Yuyue, aku tak mengerti mengapa Akademi adakan ujian sekolah tahun ini di tempat menyeramkan ini. Baunya menjijikan. Ini bukan cuma tempat ujian. Ini mesin penggiling daging nomor 3. Garis depan. Ratusan kali diperebutkan manusia dan iblis. Pasukan iblis? Kukira hanya menghadapi binatang buas. Kamu benar. Binatang buas di sini dasarnya terkontaminasi aura iblis dan bermutasi. Tapi pasukan iblis sejati. Prajurit yang lahir kuat. Puluhan kali lebih kuat dari binatang buas setingkat. Akademi ini nekat membawa anak manja ke tempat ini. Akademi sudah berusaha maksimal. Untuk ujian ini, petinggi Akademi membersihkan ancaman. Binatang buas level 9 plus di area ini dibasmi atau dipindahkan. Sekarang sisa binatang buas level rendah. Paling-paling melukai mereka, tapi tidak sampai mati. Ini baru masuk akal. Kalau tidak, kemampuan adik-adik itu masuk ke sini bunuh diri. Jangan bicara terlalu cepat. Masalahnya tak semudah itu. Maksudnya, pembersihan tidak 100% berhasil. 2 orang dengan tingkat transenden bersembunyi terlalu dalam. Akademi telah menggunakan semua metode deteksi. Tetap tidak bisa menemukan mereka. Tingkat transenden apa? Bukankah para peserta ujian pasti tewas jika bertemu mereka? Akademi ini gila. Pola penilaian diubah darurat. Mengubah mode. Untuk ujian kali ini, tidak lagi pakai jumlah pembunuhan. Sebagai kriteria tunggal, kami pengawas. Kami dikirim 2 tugas. Pertama, memantau. Catat performa mereka di lingkungan ekstrim. Apakah egois atau mengutamakan hubungan? Kolaborasi tim. Kualitas ini lebih penting daripada sekadar kekuatan tempur. Kedua, untuk melindungi mereka. Jika ada peserta masuk tanpa sengaja ke wilayah 2 makhluk itu, atau bertemu mereka, kita harus segera turun tangan menyelamatkan mereka. Aku mengerti. Saya melihat daftarnya.
Adik kesayanganmu, Jiang, juga ikut memintamu jadi pengawas. Bukannya ini curiga menyalahgunakan wewenang? Yang mulia ketua. Aku hanya menjalankan tugas, tapi dengan karakternya, dia pasti yang paling merepotkan. Wenxin, kami berdua di sini. Jika adikmu bertemu dua makhluk itu, kita akan menjamin keselamatannya. Terima kasih. Nanti aku traktir kamu sauna. Belum lagi ada yang lain. Tidak hanya itu. Aku yang akan turun tangan. Aku sudah memberitahu beberapa junior yang dekat. Mereka akan lebih memperhatikan adikmu dalam evaluasi. Membantu semampunya. Ketika penilaian akhir, memberi nilai setinggi mungkin jika memungkinkan. Bagaimana? Cukup membantu kan? Terima kasih, Xiao. Ngapain sungkan? Sudah. Hampir semua peserta ujian sudah masuk. Kita harus ke area penjagaan masing-masing. Area ujian ini terbagi pemula, menengah, lanjut, dan super lanjut, 4 tingkat. Peserta bisa pilih area ujian sesuai kemampuan untuk dinilai. Tak perlu ambil risiko melebihi tingkat. Aku menjaga area paling berbahaya untuk mencegah insiden. Kalau begitu, aku menjaga area lanjut. Mari kita berpisah dan bertindak. Jiang Han. Kenapa bisa begini? Sungguh cantik. Benar saja orang hebat, memang yang terbaik. Selalu dikelilingi wanita cantik. Tapi bagaimanapun juga, ujian kali ini, aku harus masuk kampus yang sama dengannya. Aku takkan memberikannya ke orang lain. Area pemula terlalu mudah buat kita. Sebulan di sini, buang waktu. Tak ada artinya. Kalau begitu langsung ke area kau cuci. Cocok dengan keinginanku. Bulan yang panjang ini, bagaimana bisa melewatinya? Ujian tahun-tahun sebelumnya, yang berani ke area Goljichu bisa dihitung jari. Kalaupun ada, baru datang di hari-hari akhir untuk uji batas. Langsung datang dari awal, pasti tak mungkin ada. Anggap saja, liburan tetap dibayar. Benar-benar ada yang masuk, itu pun 2 orang. Astaga, Jiang Han, adik kesayangan Jiang Yue. Wajah ini, Jizui Futo. Dasar bocah ini, nekat sekali dia. Peserta ujian lain mulai dari zona pemula, menguji kemampuan bertahap. Dia langsung masuk zona advance sejak awal. Ujian bukan taman bermain. Sudahlah, aku Yanji Yu Yue. Harus sial kalau dia. Tak mungkin aku ingkari. Baiklah, aku akan mengikutinya diam-diam. Jika dia dalam bahaya tak teratasi, baru ku tolong. Jauh, Shadow Pyromancer level weak. Bagaimana mungkin 2 anak ini bisa melawannya? Wei, biar aku. Baik, dia. Apa katanya? Dia mau melawan monster level 8 sendirian? Apa dia gila? Liuli, penghakiman. Membunuhnya dalam sekejap, bunuh dia sekali serang. Monster level 8? Kekuatan monster macam apa ini? Aduh, untuk apa dia perlu bantuanku? Dia kesini cuma untuk mengumpulkan materi ujian ya. Adiknya Jiang Yue, memang kakak beradik ini sama-sama luar biasa. Adik laki-lakiku lemah, tolong dimaklumi. Aku percaya omong kosong Yue. Khawatir dia tidak bisa menanganinya. Jelas, yang kukhawatirkan monster di area hujan ini. Ternyata tingkat kesulitan area tinggi ini hanya segini saja. Kuma monster level 8. Bagi kami, ini sama sekali tidak melatih kemampuan. Buang waktu saja tetap di sini. Wei, berani coba ke tempat lebih menantang. Wilayah super tinggi. Benar? Masih mau ke wilayah super tinggi? Kalian ikut ujian atau mau membersihkan semua monster di sini sebagai pengawal? Aku sama sekali tidak berguna. Ketemu, dia bersembunyi sangat dalam. Tak kusangka ujian kali ini bisa memancing makhluk level ini. 2 monster transcendent. Ini jauh melebihi batas ujian. Jangan sampai peserta masuk wilayah mereka. Jika tidak, pasti tewas. Berani sekali kau.
Ya ampun, ada 2 serangga kecil masuk sendiri ke sini. Sudah lama tak merasakan darah manusia segar. Sungguh menyenangkan. Jiang Han, saya akan menyerang utama. Bantu dari samping. Selesaikan dulu yang tingkat 3 super. Aneh, mengapa makhluk tingkat 1 ini terasa bahkan lebih berbahaya dan mengkhawatirkan dari tingkat 3? Kalian akan jadi pembuka kami. Kalian berdua, mundur. Jiang Han, bocah brengsek. Siapa yang memberanikanmu? Dia masuk area super tinggi? Kau nekat maci? Benar kan? Tunggu. Aku habisi 2 binatang ini. Nanti aku hitung semua denganmu. Kupu-kupu air mata bintang. Rantai bintang. Musnahkan. Masih ada 1 lagi. Sekalian kita bersihkan. Makhluk ini tidak biasa. Kau memang punya kemampuan. Sayang sekali. Kau menyadarinya terlalu lambat. Dia penyamaran. Ini monster level 7 supranatural. Ini benar-benar di luar batas kemampuanku. Pemanasan selesai. Sekarang, permainan baru benar-benar dimulai. Jiang Han, cepat pergi. Bawa teman-temanmu. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Kakak, aku bersamamu. Pergi, kau tinggal di sini hanya akan menjadi bebanku. Cepat minggat. Guan, 你留在这里，只会成为我的累赘。快滚！各位，你能困住他吗？不能，种子英皇的禁锢大招，最多3秒钟。 3秒，试一下。英皇，永恒冰封。鲁迪，动手！嗨，天！ Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya tenaga spiritual yang terkuras sedikit. Jiang Han, kita bunuh monster ini. Bagian terpenting ujian ini selesai. Sekarang, apa rencanamu? Apakah akan terus memburu monster? Poin ujian seharusnya sudah cukup. Aku berencana pergi ke tanah leluhur elf. Ujian ini memang berbahaya. Tapi, bajiku ini tak sulit. Posisi pertama di papan skor pasti milikku. Tentu saja. Siapa bisa saingi kamu? Hahaha, Jiang Han pasti sudah kabur. Sungguh memalukan. Wahahaha. Tenang, diumumkan hasil akhir ujian gabungan. Ke-10, Limau, skor 8.300. Peringkat ketiga, Wang Teng, skor 19.000. Sebentar lagi pasti giliranku. Peringkat kedua, Galbo, skor 32.000. Apa? Peringkat 2? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku peringkat 2? Seharusnya aku. Pasti ada kesalahan hitung. Siapa peringkat 1? Ayo tunjuk diri. Peringkat pertama, Lin Yue, skor 32.100. Dia? Tidak mungkin. Kalah dari cewek? Tak mungkin kalah. Harap tenang. Hasil penilaian ini perlu dikoreksi. Peringkat pertama sebenarnya orang lain. Benar. Aku curiga tidak beres. Peringkat pertama penilaian bersama ini adalah Jiang Han. Jiang Han? Yang resign duluan? Jangan main-main. Dia bahkan tidak menyelesaikan penilaian. Berdasarkan apa dia menjadi? Aku tidak terima. Dia, pengecut tak selesaikan penilaian. Berhak mengalahkan aku. Beri aku satu alasan. Alasan? Baik, aku akan beri alasannya. Saat penilaian, Jiang Han hadapi iblis level set membunuhnya sendiri. Komandan Wilayah Selatan, Laksamana Simazan menyetujui. Performa luar biasa Jiang Han. Diberi medali militer kelas 1 dan ditunjuk sebagai peringkat pertama. Peringkat lainnya diturunkan. Simazan. Laksamana. Masih tidak terima?
Selama penilaian, kau abaikan keselamatan teman. Igos, hasil penilaianmu dibatalkan. Kepala sekolah, laporan darurat dari zona operasi selatan. Ada apa sampai panik begitu? Langit runtuh sekalipun? Cepat lihat, ujian gabungan kali ini melahirkan jenius langka. Namanya Jiang Han, membunuh sendiri monster level 7 Chaufan selama ujian. Terlebih lagi, dia juga dapat medali kelas 1 dari Komandan Bazuzan. Cepat, segera hubungi semua petugas penerimaan selatan. Beritahu mereka, dengan segala cara, kerahkan semua, harus rekrut Jiang Han ini. Untuk Akademi Zengguo. Jangan sampai akademi lain merebut jenius ini lebih dulu. Sekali-kali tidak boleh. Si, inilah gerbang tanah, leluhur elf. Legenda mengatakan hanya dengan 3 kunci alam bisa dibuka. Tapi Jiang Han, kita hanya punya 2. Di mana mencari kunci ketiga ini? Jangan terburu-buru, tunggu saja. Siapa di sana? Aku, namaku Leng. Apakah kalian sedang mencari ini? Kunci ketiga. Bagus, adik kecil. Terima kasih. Kamu adalah... Aku selalu menunggu di sini. Karena kuncinya sudah lengkap. Ayo berangkat. Buka. Pertapaan leluhur terbuka. Ayo pergi. Lapor, kepala suku muda. Terdeteksi gelombang energi kehidupan kuat. Lokasi pertapaan leluhur elf yang merosot. Berapa tahun pertapaan leluhur elf tidak ada aktivitas. Ada yang mengaktifkan warisan itu. Bagus, kita tak perlu buka lagi. Aku ke pertapaan leluhur elf. Warisan seperti ini, hanya malaikat mulia berhak menyentuhnya. Baik. Sekalian, kita harus mencari Putri Serafin kita yang hilang. Beberapa tahun lalu, ada operasi pembersihan. Hanya dia yang lolos. Sang ratu dijebak, keluarga kerajaan dimusnahkan. Hanya dia yang menghilang tanpa jejak. Ini merek vodka. Ayahku tidak suka ada ancaman seperti ini. Pemimpin muda yang bijaksana. Wah, inikah tanah leluhur bangsa peri? Sungguh indah. Menarik napas di sini bisa memperpanjang umur beberapa tahun. Energi, kehidupan melimpah. Kalian berdua, aku ada urusan pribadi. Di dalam tanah leluhur, kesempatan dan bahaya bersama. Hari-hari. Kamu juga. Tolong, jangan mendekat. Betapa murninya esensi hidup ini. Bayi kecil, jangan melawan. Jadilah santapan Tuan dengan patuh. Kalian penyusup, jangan harap menang. Dengan kemampuan pas-pasanmu, bangsa perimu sudah lama merosot. Lepaskan dia. Dari mana datangnya bocah manusia ini? Berani ikut campur urusan sang tuan? Aku adalah bawahan sang penguasa kegelapan yang agung. Yang Gendro kegelapan level 8. Tuan Sauron. Bodoh, pencari maut. Kau lancang. Liuli, hadapi dia. Bagaimana? Mungkin. Junjungan sang penyelamat, akhirnya Anda datang. Sally menghadap junjungan sang penyelamat. Sang penyelamat? Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Zaman yang kuno elf menyebutkan, di masa paling kritis elf, para pejuang hebat dari luar elf akan muncul dan membawa roh pelindung perkasa ke tanah leluhur dan menyelamatkan kita dari penjajah. Roh pelindung, hewan peliharaan. Dalam ramalan, pejuang hebat ini adalah sang penyelamat kami. Ramalan juga menyatakan, asalkan sang penyelamat memimpin kami membangkitkan suku elf, warisan kehidupan termulia suku kami akan menjadi milik Anda. Warisan kehidupan? Jiang Han, ini tujuan perjalanan kita kan? Benar, junjungan penyelamat. Aku mohon, ikut Sally kembali ke tanah suku. Rakyat kami ditindas bangsa kegelapan. Semua menanti keselamatan dari Anda. Baik, bawa kami ke wilayah sukumu. Sangat baik. Ikuti saya, Tuan Sang Penyelamat. Penghalang api dahsyat. Liuli.
Sang Penyelamat benar-benar sangat perkasa. Sepanjang perjalanan ini, kita sudah menghabisi tidak kurang dari 100 makhluk iblis, bukan? Aneh, seharusnya tingkat kekuatan saya dan Liuli sudah mencapai puncak level ke-9 kebangkitan. Dengan membunuh begitu banyak iblis berenergi ini, seharusnya kita sudah menyentuh batas alam transendensi. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Jiang Han, ada apa? Ya? Wei Wei, pernahkah kamu merasa, meski terus bertarung, tingkat kekuatan kita tidak meningkat sama sekali? Setelah kamu mengatakannya? Sang Penyelamat, Nona Wei Wei, saya sungguh minta maaf, Charlie lupa menjelaskan pada kalian. Tanah leluhur bangsa elf kami adalah ruang khusus yang diliputi hukum kuno. Di sini, cara hukum bekerja berbeda dengan dunia luar. Apa perbedaannya? Perbedaan terbesar adalah, saat memburu iblis di sini, hukum tidak akan mengubah kekuatan mereka menjadi pengalaman untuk meningkatkan level Anda. Apa? Berarti, perjalanan kami sia-sia? Tidak, tentu saja tidak. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan besar bagi Anda. Meski hukum di sini tak menaikkan level, tapi kekuatan murni iblis yang terpancar akan diubah menjadi energi paling murni, langsung memperkuat tubuh dan jiwa Anda, artinya meningkatkan statistik dasar Anda. Meningkatkan statistik? Benar, Sang Penyelamat. Masih ada keuntungan seperti ini? Buka panel. Ternyata benar, peningkatan atribut ini lebih hebat dari langsung capai transenden. Level bisa ditingkatkan perlahan, kesempatan memperkuat fondasi langsung, dan memperkuat atribut dasar, kesempatan langka. Bagaimana, Jiang Han? Kalau begitu, karena banyak, sebelum kita tiba di wilayah sukumu, mari kita bersihkan sampah di hutan ini dulu, dan membereskannya dengan baik. Kepala suku, situasinya sangat kritis. Pertahanan di sisi timur sudah jatuh. Serangan pasukan iblis lebih ganas dari sebelumnya. Kami hampir tidak bisa bertahan lagi. Bencana besar dalam ramalan akhirnya datang juga. Satu-satunya harapanku adalah Sang Penyelamat dalam ramalan itu. Kukirim Sally keluar wilayah leluhur lebih awal. Berharap dia temukan penyelamat kita. Sesuai ramalan. Semoga belum terlambat. Sial. Itu perisai. Hahaha, Alon, akhirnya cangkang kura-kuramu akan hancur. Orang tua serahkan Putri Sally, atau aku akan musnahkan seluruh kaum elf hari ini. Barok, jangan bermimpi. Putri kaum elf tak akan kuserahkan pada makhluk jahat sepertimu. Baik, bagus. Kalau menolak, terima konsekuensinya. Habisi semua kaummu dulu. Lalu tangkap cucu kesayanganmu sendiri. Sally, ini siapa? Tak ada waktu untuk menjelaskan. Liuli, aktifkan bentuk serafim. Tidak, kekuatan ini berpura-pura jadi dewa atau hantu. Bahkan jika kau punya kemampuan, kau tak akan bisa menyeberang. Perbedaan 8 tingkatan kecil. Matilah. Masih belum cukup. Kondisi kritis. Buka. Apa? Nam saya? Kekuatan ini. Ini pasti tingkat 9 covan puncak. Tidak. Bahkan sudah menyentuh ambang tingkatan berikutnya. Ini mustahil. Dia jelas baru tingkat awal covan. Makhluk apa ini? Tebas. Tidak. Bisakah kita bicara sekarang? Tuan Jiang Han, Sang Penyelamat Agung, Anda telah menyelamatkan seluruh bangsa El. Terimalah penghormatan dan ucapan terima kasih tertinggi kami. Tak penuzungkan, tua-tua. Terima kasih tulus kami. Kami berikan harta termulia suku kami. Warisan ini untuk Anda. Pemimpin klan berkata, hanya pahlawan seperti ini yang pantas mewarisi pusaka klan kami. Pusaka, benar, ini sumber kekuatan dari leluhur pertama klan kami. Namun,
Pusaka hanya satu, hanya bisa diterima satu orang. Kami juga punya kolam roh darah, bisa membersihkan darah, memurnikan energi spiritual. Rekan Anda bisa pakai. Jiang Han, pusaka ini pasti lebih penting bagimu. Kamu harus menerimanya. Aku akan pergi ke kolam roh darah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Tuan Jiang Han, ini adalah tempat pusaka. Tapi menurut ajaran leluhur, hanya orang yang diakui yang bisa masuk ke tempat pusaka sendirian. Binatang piaraan Anda tidak bisa ikut. Tuan, aura di dalam sini sangat kuno. Biarkan saya menemani Anda masuk. Tenang saja, saya tidak merasakan bahaya apapun. Kamu dan Wei Wei, tunggu di luar saja. Tapi, sudah. Percayalah padaku. Energi kehidupan yang sangat murni, warisan, ada di dalam kepompong cahaya itu, ya. Bukankah ini warisan kekuatan? Kenapa ada makhluk hidup lagi di sini? Binatang suci. 名称自然精灵微蜡。 Tingkat langit bintang 5, bahkan lebih tinggi dari bakat awal Liun. Jadi dua saya tidak bisa dibuat kontrak. Butuh kolam suci binatang suci untuk bangunkan dia. Akademi Nasional Zhenguo, Posua Akademi Zhenguo, menyebutkan ada kolam suci binatang suci tingkat atas. Sepertinya Akademi Nasional Zhenguo harus dikunjungi. Bukan hanya untuk ketua Akademi Misterius, tapi juga untuk membangunkan peri alam berpotensi tak terbatas. Lupakan dulu semuanya. Sudah sampai sini, sebaiknya serap energi warisan di sini. Nona, kami datang ke sini untuk mengambil peninggalan leluhur. Kenapa kau harus memancing amarah makhluk gunung itu? Mana aku tahu malaikat ini begitu kuat? Sekarang harus bagaimana? Auranya sudah mengunci kita. Kita tak mungkin kabur. Di depan ada kota bangsa elf. Cepat sembunyi ke sana. Tidak, ini memindahkan bencana ke orang lain. Bisa menyeret orang tak bersalah, bangsa elf. Ini waktunya berbaik hati. Jika tidak masuk sekarang, kita berdua akan mati di sini. Cepat pergi. Berhenti. Kalian siapa? Manusia rendahan. Mau lari kemana lagi? Yang mulia, ini wilayah bangsa elf. Apapun perseteruan kalian, segera meninggalkan tempat ini. Bangsa elf, ras terbelakangnya sudah merosot. Berani memerintahku? Serahkan perempuan ini. Aku akan pura-pura tak terjadi apa-apa. Dia itu, ternyata dia, malaikat jatuh yang dicari kuil suci ratusan tahun. Dia bersembunyi di sini. Setelah berusaha keras mencari kemana-mana, ternyata didapat dengan mudah. Bangsa Peri, dengarkan baik-baik. Aku tak ingin wanita itu, malaikat jatuh itu, tapi juga akan membawa mereka pergi. Hahaha, serahkan keduanya. Jika tidak, hari ini, aku akan menghancurkan hutan ini. Bangsa Pri, meski tak mampu lulusan dunia, tapi tak biarkan siapapun semena-mena di tanah suci kami. Jika Tuan memaksa perang, kami siap sampai akhir. Si tua, aku tak mau buang waktu denganmu. Aku sedang bicara dengannya. Malaikat. Tidak. Mungkin aku harus memanggilmu. Seraphim Terakhir. Putri Liuli. Tidakkah kau penasaran sedikit pun dari mana asalmu? Kau ingin tahu mengapa sayap banggaanmu patah jadi jelek begini? Kamu, siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Akulah malaikat perang yang mengakhiri kejayaan ras Seraphim kalian. Beberapa tahun lalu, garis keturunan malaikat perang memulai perang suci, membasmi Seraphim sombong munafik, sampai tak tersisa. Dan kamu, sebagai putri Seraphim, kutangkap dengan tanganku sendiri. Sayapmu ini kutangani sendiri, satu persatu, kupatahkan. Suara retakan itu masih jelas terngiang di telingaku. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Liuli, jangan gegabah. Lemah? Sungguh menyedihkan kelemahanmu. Sekarang, akan kuantarkanmu menyusul kaummu. Ini adalah tingkat transenden. Tidak mungkin.
Bagaimana mungkin kau bisa terobosan sekarang? Ini Jiang Han. Jiang Han naik tingkat di tempat warisan. Atas Yuli adalah binatang kontraknya. Jadi ikut terobosan bersamanya. Berisik. Kemampuan Jiang Han pasca transenden, bakat penjinak hewan yang terbangun. Astaga, hanya dengan tekanan aura bakatnya, malaikat bersayap 6 itu langsung berlutut. Apa bakat penjinak hewannya? Sangat menakutkan. Tuan, sayapku. Sedia. Dialah yang mematahkannya. Tak apa, aku di sini. Luka yang mereka berikan, nanti ku balas 100 kali lipat saat kita kuat. Serang kuil malaikat. Malaikat perang itu akan kubuat merasakan sakit patah sayapmu dengan darah mereka. Ya, Tuan. Untuk dia. Liuli, kau ingin membunuhnya sendiri. Saat ini aku masih belum mampu melawannya. Kau dengar itu? Sampah tetap akan jadi sampah. Meski kau manusia biasa agak aneh, takkan mengubah fakta. Kalau dia sampah, ingin membunuhku, mimpi. Siapa bilang kau tak bisa lawan dia? Bakat jinak hewanku unik. Selain aura intimidasi, aku bisa menganugerahi hewan jagaanku kekuatan ilahi. Manusia picisan, berani menghina Senjang. Ini sungguh hal paling... Anugerah dewa. Berevolusi. 8 sayap. Malaikat api bersayap 8. Ini mustahil. Kau ini makhluk apa sebenarnya? Anugerah dewa. Pembantaian baru. Jangan. Tidak.